Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Anpis, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem endokrin dari mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dipta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Ainun dengan akhiran NIM 121 dari kelas 2D. Yuk langsung saja kita simak videonya. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan ekskresi memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari sistem endokrin. Yang pertama menghasilkan hormon, yang kedua mengontrol aktivitas, yang ketiga merangsang aktivitas, yang keempat pertumbuhan jaringan, yang kelima mengatur metabolisme, dan yang keenam ada metabolisme zat. Fungsi dari hormon yang pertama mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, proses oksidatif, perkembangan seksual. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan fungsi tubuh, homeostasis. Selanjutnya yaitu ada struktur sistem endokrin. Yang pertama yaitu ada kelenjar hipofisis yang sering disebut yaitu kelenjar pituitari, merupakan kelenjar kecil garis tengahnya kurang dari 1 cm dan berat sekitar 0,5 sampai 1 gram yang terletak dalam sela Purkinje pada baris otak dan dihubungkan dengan hipotalamus oleh tangkai pituitaria atau infundibulum hipotalami. Secara fisiologis dibagi dalam dua bagian. Yang pertama ada hipofisis anterior, juga dikenal sebagai ada hipofisis. Yang kedua ada hipofisis posterior, juga dikenal sebagai neurohipofisis. Yang kedua ada hipotalamus, adalah bagian kecil namun sangat penting dari otak yang terletak di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus berperan sebagai penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Fungsinya mengatur berbagai proses tubuh seperti suhu, lapar, haus, tidur, emosi, serta mengontrol pelepasan hormon dari kelenjar hipofisis melalui hormon pelepas, releasing hormones, dan hormon penghambat, inhibiting hormones. Hipotalamus memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan internal tubuh, homeostasis. Yang ketiga yaitu ada kelenjar tiroid, terdiri dari dua lobus lateral yang dihubungkan melalui sebuah isthmus yang sempit. Organ terletak di atas permukaan anterior kartologo tiroid trachea tepat di bawah laring. Yang keempat ada paratiroid, adalah 4 organ kecil yang masing-masing berukuran sebesar biji apel, terletak pada permukaan anterior kelenjar tiroid dan dipisahkan dari kelenjar tiroid oleh kapsul jaringan ikat. Peningkatan aktivitas kelenjar paratiroid menyebabkan absorpsi garam-garam kalsium yang cepat dari tulang dengan akibat hiperkalsemia pada cairan ekstrasel. Sebaliknya, hipofungsi kelenjar paratiroid menyebabkan hipokalsemia sering dengan akibat tetani. Yang kelima ada kelenjar adrenal, adalah 2 kelenjar kecil di atas ginjal yang menghasilkan hormon penting untuk mengatur stres, tekanan darah, dan metabolisme. Kelenjar ini terdiri dari korteks adrenal yang memproduksi hormon seperti kortisol, aldosteron, dan androgen, serta medula adrenal yang menghasilkan adrenalin dan noradrenalin. Hormon-hormon ini membantu tubuh merespon stres dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang keenam ada pankreas endokrin, adalah bagian dari pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Fungsi ini dilakukan oleh pulau-pulau Langerhans, yaitu kelompok sel khusus yang memproduksi hormon insulin, menurunkan kadar gula darah, glukagon menaikkan kadar gula darah, dan somatostatin mengatur keseimbangan kedua hormon tersebut. Yang ketujuh ada kelenjar pineal, adalah kelenjar kecil berbentuk seperti biji pinus yang terletak di tengah otak, tepatnya di antara kedua belah otak dekat dengan talamus. Kelenjar ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun, ritme sirkadian tubuh. Produksi melatonin dipengaruhi oleh cahaya, meningkat saat gelap dan menurun saat terang, sehingga kelenjar pineal berperan penting dalam mengatur pola tidur yang sehat.
Yang kedelapan ada ovarium pada wanita menghasilkan estrogen dan progesteron mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Yang kesembilan ada testis pada pria menghasilkan testosteron mengatur sperma dan ciri kejantanan. Selanjutnya ada mekanisme kerja endokrin. Kelenjar endokrin akan mengeluarkan hormon bila ada stimulus atau rangsangan. Hormon yang akan dikeluarkan kemudian diangkut oleh darah menuju kelenjar-kelenjar yang sesuai sehingga bagian tubuh yang sesuai tersebut akan merespon, misalnya insulin yang disekresikan pankreas apabila kadar gula dalam darah tinggi. Yang terakhir ada kesimpulan. Sistem endokrin adalah sistem pengatur tubuh yang bekerja melalui hormon-hormon yang diproduksi oleh berbagai kelenjar dan berperan penting dalam mengatur pertumbuhan, metabolisme, emosi, reproduksi, dan keseimbangan internal tubuh. Meski kerjanya lebih lambat dari sistem syaraf, tetapi efeknya lebih tahan lama. Ketidakseimbangan hormon bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti diabetes, gangguan tiroid, hingga masalah pertumbuhan. Sistem endokrin bekerja sama dengan sistem syaraf untuk menjaga kestabilan tubuh secara keseluruhan. Cukup sekian pembelajaran video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.